Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Yulianto, CGP Angkatan ke-5 dari SMP Negeri 1 Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada sesi aksi nyata kali ini terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, maka kami dokumentasikan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Soraya dan siapa tadi? Najla. Terima kasih atas kedatangannya pada pagi ini. Di sini Pak Edi ingin mengklarifikasi kejadian yang tadi sudah yang sudah kamu lakukan. Nah, tadi Pak Edi perhatikan pada saat pelajaran Pak Edi kamu tidak memakai pakaian seragam OSIS. Apakah kamu tidak membawa pakaian ganti OSIS atau memang kamu taruh di tas? Kenapa tidak dipakai? Kenapa? Tadi saya sedang olahraga, bisa-bisa langsung masuk kelas. Jadi lupa ganti baju, takut terlambat masuk kelas ya, Pak. Oh ya, sebagai manusia kadang kita sering lupa ya, itu hal yang wajar. Sekilas tadi Pak Edi juga melihat di kelas yang lain ada beberapa temanmu juga belum ganti baju seragam OSIS. Iya Pak, saya jadi tidak nyaman, takut dihukum malu, serta badan saya bertambah. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Iya Pak, tadi saya habis olahraga langsung ke kantin, jadi keasikan sampai lupa waktu terus langsung masuk kelas agar tidak terlambat untuk belajar Pak. Nah, itu sudah tindakan yang bagus sebagai bentuk keyakinanmu agar tidak terlambat mengikuti jam pelajaran Pak Edi. Tapi kamu tidak ganti baju, apakah nyaman di badanmu? Enggak, Pak. Tidak ya tentunya. Lain kali setelah olahraga selesai, Pak Edi berharap biar nyaman, tentunya kamu ganti baju dulu. Sekarang Pak Edi minta pendapatmu. Dari kejadian ini, kira-kira pendapatmu, kamu melanggar keyakinan kelas apa tidak? Iya Pak, maaf saya tidak. Ya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar tadi? Saya tidak disiplin waktu memakai seragam sekolah. Kira-kira menurutmu disiplin waktu itu penting apa tidak? Penting Pak. Ya, tentunya disiplin ini sangat penting. Saya berharap kalian bisa melakukan tindakan yang baik ke depannya. Apa hal yang kamu lakukan untuk perbaikan ini? Saya akan segera ganti baju setelah selesai olahraga Pak. Oke, supaya apa? Supaya nyaman untuk pembelajaran dan badan tidak bertambah. Bagus. Jadi kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu ingin jadi seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih disiplin dan mandiri. Ya, bagus. Tadi kamu ingin menjadi seorang yang disiplin dan mandiri. Sekarang, segera kamu ganti baju dan silahkan bisa mengikuti pelajaran di jam berikutnya supaya nyaman dan tidak gatal-gatal. Terima kasih atas klarifikasinya dan jangan diulang lagi ya. Perkenalkan, nama saya Swarka Aljana dari kelas 7C dari SMP Negeri 1 Jepara. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum dan dimarahi Pak Edi atas kesalahan saya dan tetap diizinkan mengikuti pembelajaran serta diberi motivasi untuk memperbaiki kesalahan saya dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Sihab dan David. Pak Edi tadi mendengar laporan dari temanmu Santi, yaitu teman sekelasmu tadi sepertinya kalian mendapatkan masalah. Apa yang bisa Pak Edi bantu dan apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat kami main lempar-lemparan bola di depan kelas. Tapi tidak sengaja malah berlempar kena wajah Santi ketika dia di depan pintu mau masuk kelas. Oh gitu ya, kalian main lempar-lemparan bola ini ketika temanmu mau masuk kelas mengenai wajahnya ya. Jadi kenapa kok bisa kamu lakukan itu? Ya. Adi, Sihab, ada informasi yang boleh kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, Tapi kenapa? tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berdua dalam masalah sekarang? Iya.
baiklah, Bapak di sini bukan ingin mencari apa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalau kalian pasti melakukan itu, ada alasannya ya. Pasti seru ya main bola, lempar-lemparan bola, begitu. Ya, Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan mencelakai orang lain atau membahayakan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Ya, Pak. Ya, Bapak bisa melihat kejadian itu, tentunya kalian merasa senang, sehingga kalian melupakan tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa yang kalian percayai tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah tadi, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Oke, baik. Kalian sudah mengingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan bola tadi mengenai Santi. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kejadian itu tentunya kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara yang lain agar kalian bisa merasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya, Pak, kami akan minta maaf ke Santi dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih, Pak, atas motivasinya. Nah, sekarang mari kita selalu mengedepankan keyakinan kelas kita. Kalau ingin main bola, bisa pas jam istirahat silakan main di aula atau di ruang upacara, lapangan upacara ya. Dan kalian tentunya nanti setelah ini bisa minta maaf ke Santi atas perbuatan kalian dan jangan sampai diulangi lagi. Nah, ini ya, terima kasih atas klarifikasinya. Ya. Perkenalkan, nama saya Mama Sebastian, kelas 7C SMP Negeri 1 Jepara. Saya merasa senang karena saya tidak dimarahi dan tidak dihukum atas kesalahan saya dan tetap dihargai. Setelah diberi motivasi untuk memperbaiki kesalahan saya dan diberi solusi untuk tempat bermain bola. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Untuk pagi hari ini tentunya kita akan memberikan sosialisasi tentang budaya positif di kelas ini. Nanti lagi membantuannya untuk memberikan saran ataupun masukan terkait dengan nanti budaya positif di kelas ini. Dengan harapan nanti semuanya bisa memiliki nilai-nilai kebajikan untuk kita semua. Nah, ini sebelum nanti kita melanjutkan pembelajaran, tentunya kalian nanti bisa perhatikan. Saya minta nanti saran dan masukan dari kalian, kita sama-sama bisa memberikan sesuatu yang baru biar belajarnya lebih nyaman, lebih menikmati dan menyenangkan tentunya. Ada beberapa mungkin hal-hal yang bisa kita nanti saling menghormati, saling menghargai. Nah, ini salah satu nilai kebajikan yang ingin kita munculkan di kelas ini dalam rangka budaya positif. Nah, bisa kalian lihat di sini Pak Edi ada pertanyaan. Jadi di pagi hari ini mungkin ada yang berbeda materi yang kita berikan. Nanti hari ini kita coba mensisipkan materi. Di sini ada pertanyaan yang perlu kamu jawab di dalam hati. Dulu, kalau sudah nanti coba disampaikan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, siapa yang setuju? Siapa yang tidak? Dan Bapak, ya, alasan apa kalau setuju? Yang keras, alasannya apa? Gimana? Gak setuju, alasannya tidak setuju kenapa? Yang keras. Bisa maju sini sebentar. Tidak apa-apa, tidak setuju kenapa? Disampaikan saja. Karena ini ada kesepakatan bersama ya.
mewakili teman yang lain. Ayo, tidak apa-apa dan ayo. Yuk, tidak apa-apa. Yuk, silakan salah satu. Ya, siapa yang mewakili setuju? Ya, sini. Di kamarnya ada apa? Silakan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Anda setuju? Kenapa tak setuju? Nah. Ada lagi? Cukup? Oke. Adakah di antara kalian yang tidak setuju? Pasti ada, tapi tidak mau ngomong. Ada enggak? Ada enggak di antara kalian? Ada enggak? Ada ya pastinya ya. Siapa? Tidak apa-apa, tidak usah takut. Kita tidak menekan kalian, tidak. Kita sama posisinya sama-sama untuk kebaikan bersama. Kamu setuju kira-kira? Pasti tidak. Ayo, kira-kira apa? Tidak, setuju tidak? Setuju. Coba ada tidak di antara kalian yang tidak setuju? Oke, sifatnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak ini? Alasannya apa? Bisa mendisiplinkan anak atau mendisiplinkan kalian? Nah. Oke. Jadi ada jawaban yang bagus dari teman kalian agar Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar kalian. Setiap kamu dapat nilai 100, langsung kasih hadiah. Semangat sekali ya. Bisa meningkatkan semangat belajar. Terus lagi merasa dihargai. Ya, itu ya. Oke. Yang keempat, sudahkah kita mengetahui ini belum pastinya. Belum ya? Oke. Di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal dan restitusi. Kita langsung saja kita lewati. Nah, ini dimaksud dengan budaya positif agar kita bisa menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita coba ya. Yang berdua ini di sini ada kegiatan mengepalkan tangan. Yang satu nanti gantian. Siapa dulu? Ya. Kita mulai dari yang sini dulu. Ini ya. A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B. Yang A dulu, yang mengepalkan tangan. Terus Ini sini apa harus pasangan ini juga sama ya. Yang sebelah sini A, ini B, kan pasangan. Nah, sudah yang A silakan dikepal kanannya. Terus yang B, yang sebelah sini kamu bisa bertiga tidak apa-apa, dipas ya. Nah, sudah ini anggap saja di tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga untuk kalian pertahankan. Emas, entah itu koin yang sangat memiliki arti dalam kehidupan kalian. Nah, yang satu ini mencoba untuk merebut lagi. Tentunya dengan berbagai cara akan dilakukan, ya, mulai dari merayu dan lain sebagainya. Nah, silakan bisa dicoba. Apakah nanti tangannya terbuka atau tidak? Silakan coba. Silakan dicoba. Boleh dengan kata-kata ya, merayunya boleh dengan kata-kata. Sudah? Sudah ya? Sudah? Pak Edi, sekarang gantian yang satunya. Kamu yang sekarang? Ya Allah.
dalam meraih sesuatu tentunya. Ya, bisa menekan orang, sedangkan yang satunya bertahan. Nah ini tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengalami hal semacam itu. Nah sekarang apa yang terjadi? Tentunya tadi sudah kita ini ya, kita simulasikan. Di sini kita ingin membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, secara diharapkan bisa nantinya dengan nilai-nilai kebajikan universal ini kita bisa memiliki kontrol untuk ini ya, ciptakan budaya positif. Di sini ada perbedaan yang sangat bertolak belakang tentunya. Simulasi stimulus respon teori kontrol ini tentunya bisa diharapkan bisa mendisiplinkan kita semua, baik guru ataupun siswa. Salah satu contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari simulasi tadi tentunya ini akan muncul ya, ayo bangga ya, dia mantas dengan kita. Yang berikutnya teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya ya. Jadi ini salah satu yang tadi diantara yang kamu praktekkan akan ada hal-hal semacam ini, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal ya Pak tidak? Bukan saya tuh dengan seperti itu ya. Nah ini salah satu tadi yang terjadi dari simulasi singkat kita tadi. Berikutnya arti dari disiplin ini tentunya berasal dari kata konotasi disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, apa yang dia inginkan tentunya. Nah, kadang ini disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum yaitu apa? Menghubungkan kata disiplin dengan kenyamanan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal ini tadi sifat positif manusia, tentunya setiap manusia punya sifat positif ya yang ingin dicapai setiap individu. Di antaranya apa? Sifat positif ini. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dari profil pelajar Pancasila ada 6 ya: beriman dan bertanggung pada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, mandiri, berdaulat kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini tentang hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk dari motivasi eksternal. Contoh teori motivasi perilaku manusia. Ada lagi tentunya imbalan dari orang lain, karena ini imbalan ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini termasuk motivasi internal, tujuannya untuk disiplin positif. Dari ketiga ini kira-kira yang menarik yang mana? Yang bisa mengubah cara pandang kalian? Apakah cara pertama, cara kedua, atau ketiga? Yang mana? Yang ketiga. Kalau yang kedua, pada saat kita mendapat, misalkan kamu berangkat sekolah karena dapat uang saku. Suatu ketika orang tuamu belum ambil uang di ATM. Pada saat itu kamu butuh berangkat cepat-cepat, tidak beri uang saku. Kalau kamu orientasinya uang saku, pasti kamu nangis-nangis, gosel-gosel ya. Nah, tidak mau berangkat. Biasanya seperti itu. Ya apa tidak? Pakai uang sendiri. Nah, itu berarti apa? Kalau kita pakai uang sendiri, berarti kita apa? Ini menghargai diri sendiri. Memang itu penting untuk saya sekolah. Nah, itu salah satu alasannya bagus. Ya, jadi paling tidak kamu sudah memiliki yang nomor 3. Kalau nomor 1, kamu kan tidak berangkat sekolah, nanti tak ceburki ke kolam. Ada tidak? Ada kan? Ada, nanti tak guyur air. Ada seperti itu. Nah ini salah satu nanti tentunya akan berimbas kepada orang tersebut tentunya. Trauma betul. Nah ini yang tadi Pak Edi sampaikan, restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalian diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.
ditunjukkan kesalahan itu apa. Nanti solusinya bukan dari sekolah saja, tapi dari yang ditambahkan dari solusi kamu sendiri munculkan untuk kenapa kok saya salah, apa yang harus saya perbaiki. Nah ini diharapkan seperti itu, sehingga mereka bisa kembali pada jalur yang semestinya. Nah ini salah satu yang ingin kita bahas di pagi ini sebelum nanti kita bahas pelajaran yang lain. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, institusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan. Ya, kalau peraturan kan yang membuat siapa? Apakah kalian sendiri? Tidak. Yang buat siapa? Sekolah, guru, atau mungkin bahkan siswa sendiri. Hanya salah satu pihak saja biasanya. Ya. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nanti diciptakan di kelas ini untuk menciptakan keharmonisan, kenyamanan kalian dan belajar. Ciptakan keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Ya, ini salah satu contohnya. Mengapa kita harus memakai helm pada saat berkendara di jalan raya? Apakah karena kamu ingin hanya sebatas mematuhi peraturan pemerintah? Atas sebatas itu? Atau mungkin ada yang jauh lebih penting lagi? Dua-duanya yang paling penting yang mana? Yang paling penting, kamu harus milih salah satu yang paling penting. Melindungi diri. Apakah itu termasuk keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Nah ini diharapkan dalam kalian mematuhi kebajikan kelas atau nilai-nilai kebajikan kelas ini harus dari keyakinan kalian untuk kebaikan saya, bukan untuk kebaikan siapa-siapa, untuk kebaikan bersama. Ya. Nah ini yang kedua, memakai masker. Peraturan atau sekedar mematuhi peraturan atau keyakinan kalian? Peraturan. Nah misalkan kalau tahu-tahu nanti kamu terkena imbasnya COVID misalkan, kalau tidak pakai masker misalkan apa? Lupa enggak? Apa? Ya, ini ya tentunya kita lebih cenderung kemana? Ya tentunya ke kesehatan. Karena sekarang sudah tidak ada COVID ya, kita coba lebih apa namanya, lebih longgar ya. Walaupun masih tetap bisa kita pakai masker juga. Nah, ini beberapa contoh-contoh dari motivasi listrik untuk kembali ke keyakinan gerakan. Nah, di sini lingkupnya budaya positif, di luar lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas di dalamnya. Paling itu ya nantinya arahnya ke peraturan kelas. Nah, tapi kita sebelum kita masuk ke peraturan kelas, kita harus punya keyakinan kelas dulu. Ini salah satu contoh keyakinan kelas ya. Nanti boleh bisa dibuat kesepakatan bersama. Datang sekolah tepat waktu, ya. Kesepakatan bersama tentunya. Yang ini, ya. Berikutnya ada lagi awal pembelajaran dengan berdoa, peduli sesama, saling membantu, belajar dengan merdeka dan bahagia, siap kerja, mandiri dan kolaborasi. Ya. Berikutnya di sini ini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan apa kesepakatan keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Ya, semua ini merupakan kalau ada apa? Jadi dari dua unsur ini nantinya menjadikan keyakinan, bukan salah satu pihak saja. Di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Selalu contoh ya, contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Betul ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini ya, menghormati tujuannya itu. Nah, di antara ini kan tentunya ada maksud tersembunyi di dalamnya peraturan itu sendiri. Tapi yang paling inti yaitu di keyakinan kelas kalian. Diharapkan kalian bisa bertanggung jawab menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, ya, keamanan. Nah ini diharapkan muncul dalam diri kalian sendiri supaya bisa menaati peraturan tentunya. Berikutnya hukuman dan penghargaan.
pengaruh jangka pendek dan panjang. Ya, penghargaan menghukum. Maksudnya apa ini? Penghargaan hukum. Penghargaan hukum maksudnya apa? Nah, boleh bercerita. Nah, pada saat kamu tadi seperti yang saya ceritakan, pada saat kamu berangkat sekolah, tapi tidak diberi uang saku, tentunya ada keyakinan yang ada pada diri kalian. Pakai uang saya dulu. Nah, ini muncul di dalam diri kalian. Kalau kamu mengandalkannya hanya penghargaan, dikasih uang saku, tentunya kamu tidak akan berangkat sekolah, karena memang tidak ada tidak ada ini ya. Nah, ini perlu kita berikutnya tentunya kurang efektif. Penghargaan merusak hubungan. Mana bapak ini tidak memberikan uang saku, saya mau kamu. Ya kadang seperti itu ya. Nah, ini berikutnya hukuman ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi instrik. Nah, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, kecewa, terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa? Hukuman, ya. Terus ada apa? Mengelilingi lapangan. Setuju dengan pernyataan ini? Setuju ya. Kalau yang ini menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensinya. Jadi nanti di dalam kita membentuk keyakinan kelas harus ada konsekuensi yang kita perlu terapkan pada kalian. Misalkan kalau tidak piket, apa konsekuensinya? Tidak, salah satunya. Ya. Yang kedua, mungkin siang suruh membersihkan siangnya, atau pas istirahat suruh membersihkan. Ini salah satu konsekuensi yang perlu diterapkan di kelas ini. Dalam kita bukan dasar manusia, ini ada kasih sayang, diterima kesenangan, penguasaan, kebebasan. Apakah kalian setuju? Setuju ya. Nah, ini sebagai bukan dasar kita. Nah, di sini coba perhatikan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan suka menyanyi. Manakah dari bukan dasar yang ada di siswa tadi? Kesenangan. Bisakah masuk ke kebebasan? Bisa. Ya. Nah, ini diantaranya. Berikutnya, kita lihat yang ini. Aku sebut gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin teman-temanku di depan kelas. Maksudnya dia gambar tapi jelek, terus malah ditunjukkan ke teman-teman itu gambarnya bagus. Manakah yang dari ini? Udah dasarnya mana? Kasih sayang diterima ya. Nah, ini salah satu perubahan dasar kita, kalian sebagai siswa tentunya. Berikutnya, nah di sini ini saja yang sesuai dengan kamu pilih yang mana ini? Ya, di sini ada saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tentunya kita sebagai guru akan masuk di posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh ungkapan-ungkapan. Nah, setelah kalian mendapatkan materi ini, coba tuliskan kesepakatan kelas apa yang bisa meningkatkan budaya positif di kelas ini. Ya, nanti perwakilan beberapa siswa bisa menuliskan kesepakatan kelas apa. Ya, silakan. Siapa yang mau menuliskan maju ke depan? Ya, silakan coba menuliskan. Kira-kira apa yang bisa kamu munculkan idenya? Kesepakatan kelas untuk membudayakan positif. Ya, budaya positif. Ciptakan budaya positif. Dalam rangka meningkatkan disiplin positif kalian. Silakan.
Saya tuliskan satu. Iya, tulis saja. Maka oke, bagus ya. Ada lagi satu, yuk kita ambil untuk sampel dulu ya. Siapa yang mau maju? Yuk silakan. Siapa yang mau maju? Nah ya, untuk mewakili nggak apa-apa. Ya. Apa yang ingin kamu munculkan? Sudah? Oke. Ini ya, tadi yang nilai yang sudah kita sepakati. Nah, dari nilai yang sudah kamu sepakatan ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa melalui kesepakatan ini? Apa? Bisa menyampaikan? Sebentar, ya, ya sini, masih sebentar. Dengan kesepakatan, dengan nilai-nilai apa yang kita sepakati tadi sini. Ya, ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dengan kesepakatan kelas ini, kamu mewakili temanmu agar supaya apa? Depannya. Terus apa lagi? Sudah. Jadi intinya apa? Kita ingin menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman serta menyenangkan untuk kita melakukan pembelajaran di kelas. Itu ya. Nah, selanjutnya dari singkat ini, pelajaran apa yang bisa kamu peroleh dari pelajaran yang kita sampaikan ini tentang budaya positif? Siapa yang mau merefleksi? Kenapa
Perkenalkan, nama saya Sarika Aljana, absen 26 dari kelas 7C dari SMP 1 Jepara. Dari materi yang disampaikan Pak Edi tadi, hal yang bisa saya petik yaitu agar para siswa menjadi siswa yang lebih baik lagi dan bisa menjaga ketentraman dan kenyamanan kelas. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Destian, absen 17 kelas 7C dari SMP 1 Negeri Jepara. Yang bisa saya petik dari penjelasan Pak Edi tadi adalah siswa dapat melatih kesabaran siswa dan siswa menjadi disiplin dan lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Pada panjenengan semua sebagai guru di sekolah masing-masing, kami harap Bapak Ibu bisa mengikuti program yang sedang berjalan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dan banyak hal-hal baru terkait dengan cara memberikan pembelajaran kepada anak. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Rugi. Kita seperti kita kuliah. Sama seperti kita kuliah. Saya mengikutinya 6 bulan, ini baru berjalan sekitar 1 bulan, 2 bulan, pending 1 bulan. Jadi baru sekitar 1 bulan. Bagi teman-teman kita yang khususnya baik guru yang baru masuk ataupun yang sudah berjalan, ini sangat besar sekali manfaatnya, khususnya dalam kita memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Karena sebagian besar guru informatika ini kan dari teknis ya, jadi untuk pemahaman ke anak ini masih sangat-sangat kurang dalam kita memberikan bimbingan. Nah, ini salah satu nanti refleksi yang kita ingin bangun di forum ini. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira yang setuju siapa? Monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Juri. Setujukah dengan pernyataan ini yang pertama? Setuju. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Cuma jenis hukuman ini yang bersifat mendidik. Gitu. Nah, sekarang kita beralih yang ke, mungkin ada yang di luar konteks dari Pak Suri tadi selain setuju. Ini Pak Edi, Monggo. karena sifatnya tidak ada catatan, ada J. setuju atau tidak. J. Jadi misalnya kita setuju asalkan itu tidak ada. Jadi hanya setuju dan tidak. Pengadaan. Nilainya seperti itu. J. Jadi memang J. apa namanya kita jawab itu nek setuju nek enggak. Oke. Yang pertama setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang tidak setuju? Oke. Kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan Putri tentang penghargaan. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju, ada setuju yang tidak. Nah, kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini mohon bisa disimpan di hati Bapak Ibu. Nanti kita di akhir mungkin bisa kita renungkan. Yang berikutnya yang keempat yaitu sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Sekolah inklusi ya. Apakah sudah Bapak Ibu istilah baru di kurikulum Merdeka ini? Inklusi. Kalau betul ya masing sudah. Yang sudah PNM pasti sudah. Adakah Bapak Ibu? Belum masuk. Nah, ini contoh materi yang akan kita bahas di sesi pemulihan belajar Bapak Ibu. Selanjutnya, tujuan kita di sini yaitu topik eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Poin-poin yang hijau ini yang nanti sebagai yang kita garis bawahi yang kita bisa terapkan di sekolah sebagai perubahan atau pemulihan pembelajaran. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ini beberapa materinya Bapak Ibu tentang disiplin positif. Saya rasa ini teorinya nanti Bapak Ibu bisa perhatikan. Kandungan materi dari teori kontrol ini tentunya ada beberapa teori motivasi
Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Sedangkan untuk 5 posisi kontrolnya, 1 penghukum, membuat rasa bersalah, teman pemantau, manajer. Nah, nanti Bapak Ibu di posisi yang mana yang dalam kita mendisiplinkan anak tentunya sesuai dengan disiplin positif. Selanjutnya mulai dari diri kita sendiri. Guru ini tentunya bisa guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seperti petani tentunya. Nah, kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk air, membasmi ulat atau jamur-jamur. Nah, ini sebagai contoh yang dikembangkan di filosofi KHD. Selanjutnya, nah sekarang Bapak Ibu kita bermain. Tadi jenuh mendengarkan, sekarang kita bermain. Tentunya Bapak Ibu di sebelah ada partner yang bisa Anda ajak bermain. Siap ya? Nah, permainannya begini Bapak Ibu. Ada A dan B. Jadi Bapak Ibu nanti yang 2 itu bisa bermain. Bisa pakai koin, bisa pakai kertas, yang masing-masing nanti bergantian. Jadi nanti masing-masing bergantian. Sebisa mungkin rayulah lawan main Anda untuk membuka. Ya. Jadi sebisa mungkin rayulah teman main Anda untuk membuka tangannya dari yang ada di tangan tadi. Ibaratnya yang ada di tangan ini kita sesuatu yang sangat berharga sekali untuk kehidupan kita. Ya, kita pakai koin saja boleh, atau pakai kertas juga boleh. Yuk kita mulai main bersama-sama Bapak Ibu. Bisa yang sebelah sini nanti A, sebelah sini B. Jadi bisa gantian ya. Silakan. Bisa pakai koin atau pakai sesuatu yang bisa panjenengan pegang. Nah, nanti bergantian. Yang satu, ayo buka, gue tak duit. Ayo buka, nanti tak traktir misalkan gitu. Ya silakan Bapak Ibu. Ayo bro, tangi bro. Nah, pakai kepada Bro. Maka Bapak Ibu, nanti kita jadi setelah bergantian kita kasih waktu 5 menit untuk bermain. Ya, digenggam dua-duanya. Pokoknya, udah salah satu dulu. Misalkan Bu ini ya, Bu Riz menggenggam uangnya dulu atau permainannya dulu. Dan Bu Bima ini ingin minta permainan tadi. Pokoknya intinya sampai tangan itu terbuka. Dipaksa pun, ibaratnya itu sangat berharga sekali. Silakan. Ya, gantian yang kiri dulu yang kanan dulu ya. Yang posisinya dulu di sebelah kanan dulu. Monggo, deretan ini kanan. Monggo Bapak Ibu, yang sebelah sini kanan, yang ini juga kanan. Yang jadi dua-dua ini nanti bermain. Intinya panjenengan Pokoknya intinya genggamlah tangan panjenengan yang bertugas menggenggam. Kalau genggam jangan sampai kamu sampai bagaimana, pokoknya jangan sampai terbuka. Ataupun kalau ini sesuai dengan sesuai dengan keputusan panjenengan masing-masing. Mau buka ya silakan, enggak ya silakan. Ya, nanti kita cerita setelah itu. Silakan Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Monggo. Bu Dani sama Bu Elsa. Monggo Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Ya silakan kita mulai. Bisa mungkin pokoknya jangan terbuka. Ya, silakan Bapak Ibu bisa dipraktekkan saja. Ini simulasi singkat ya 5 menit. Ya, kalau sudah gantian, silakan gantian yang sebelahnya. Boleh rayuan, boleh paksaan. Kalau paksaan iya. Silakan, boleh rayuan ataupun paksaan. Ya, siap. Kalau sudah gantian, sekarang gantian ya. Yuk, silakan gantian. Kalau sudah gantian. Nah ini sekedar permainan yang mana ada unsur materi yang kita sampaikan. Ya. Sudah cukup permainannya. Oke.
sekarang saya ingin menanyakan apa yang terjadi. Sekarang Budiman dulu. Sebagai posisi yang meminta untuk dibuka. Ini beneran teman saya ini baik hati Pak. Dan karena uangnya hanya 500, jadi saya minta bujuk 1 kali langsung dibuka. Kalau jenengan yang sedang memegang memegang. Nah ini gantian, saya disuruh bawa segini. Kalau saya kan paradigmanya karena bukan uang saya, kalau tak berikan kan nanti malah saya disuruh nempoi. Makanya tadi nggak tak buka-buka. Kalian, oke dulu. Kalau saya lebih enak lagi Pak, Bu Ima langsung tak kasih kembali sepekan. Jadi kita sama-sama motor duitan. Waduh, ya, kita coba untuk merefleksi tadi kegiatan kita. Coba kita sampaikan. Pada saat tadi memegang koin atau memegang yang barang berharga tadi, dengan yang kedua dengan memaksa teman-teman membuka apa yang kita rasakan. Sesuatu yang kita coba itu adalah sesuatu yang berharga, kemudian apa yang kita berikan kalau memang kita mau dibutuhkan menjadi kasih. Oke, silakan. Monggo. Monggo sama ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, ini intinya dari yang kita sampaikan itu mengacu salah satunya itu tadi. Kita punya sesuatu yang sangat berharga, tentunya kita akan mempertahankan sebisa yang kita mampu. Dan kita tentunya tidak selamanya mampu untuk memegang itu tadi. Lawan kita mungkin ada kebutuhan yang mungkin manusiawi. Nah, kita kadang terenyuh. Nah, itu salah satu pada saat kita mendisiplinkan kepada anak tentunya. Ada hal semacam itu yang kita rasakan. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini paradigma stimulus respon teori kontrol. Ada yang pertama stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya lagi, saya bisa mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan, ini salah satu unsur yang tadi kita rasakan tentunya pada saat kita meminjam ataupun kita memaksa tadi. Memaksa ada pada saat bujukan gagal, itu yang tadi banyak lakukan pada saat kita mendisiplinkan anak tentunya. Yang kedua teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya model berpikir menang atau kalah, berpikir menang-menang. Selanjutnya Bapak Ibu, apa makna disiplin? Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan makna disiplin ke anak khususnya. Kami berikan ini sebagai pencerahan baru kita untuk saya pribadi dan tentunya untuk teman-teman bisa ada hal positif yang bisa kita lakukan perubahan di sekolah masing-masing. Tentunya kata disiplin ini berasal dari kata belajar. Mungkin apa yang ada digunakan dengan Pak Suri tentang disiplin? Kaitan dengan disiplin yang berkaitan dengan pembelajaran, sebenarnya ini kata yang prinsip kalau kita mau berhasil dan segala hal. Pertama dari diri sendiri. Mungkin ketika kita masuk pada jam pembelajaran, kadang guru masih santai, itu juga bisa menjadikan pendidikan kepada anak. Mungkin pendidikan dia enjoy, jam kos, seneng. Tapi pada kenyataannya anak jadi tidak disiplin untuk belajar, malas-malasan. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau berpendapat bahwa itu yang lainnya. Nah, ini salah satu yang dimulai dari kita sendiri. Tadi seperti betul juga salah satu solusi kita dalam mendisiplinkan anak, tentunya kita harus berlaku disiplin dulu. Contoh sederhana, tentunya kita bisa masuk ke kelas sesuai dengan jam pembelajaran kita. Itu paling tidak bisa meminimalisir disiplin anak untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang paling sederhana, contoh yang paling sederhana yang bisa kita aplikasikan dan semua orang pasti bisa.
Kalaupun nanti kita meninggalkan tugas untuk MGMP hari Selasa misalkan, ya Pak tidak sempatkan waktu jam itu kita masuk sebentar, arahkan anak-anak. Itu yang paling mudah. Walaupun mudah sangat sulit sekali untuk kita lakukan. Terutama bagi kita yang mendapatkan tugas tambahan dari sekolah tentunya, bos ataupun yang lain, ini sangat sulit sekali untuk kita masuk ke kelas. Kadang ngobrol dengan kepala sekolah, diskusi dengan rekan-rekan untuk bahas tentang kemajuan sekolah sampai lupa kita mengajar. Nah, ini salah satu hal yang tersulit buat kita yang mendapat tugas tambahan. Kalau kita sebagai guru tentunya akan lebih mudah, kita disiplin masuk kelas, itu salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, harapannya setelah mengikuti ini Bapak Ibu punya pencerahan seperti itu. Secara teori Bapak Ibu bisa baca sendiri untuk materi tentang arti dari disiplin. Tentunya ini kita ambil dari murid-murid Sokrates dan Plato tentang arti disiplin. Selanjutnya kita bisa melihat di sini nilai setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Jadi kita mulai dari dalam untuk menggerakkan energi positif ke orang lain. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini cakupan materi yang tentunya nanti hasil output yang kita harapkan dari kurikulum Merdeka. Salah satunya untuk siswa ini memiliki elemen ataupun kandungan karakter beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya untuk ini yang tadi kita bahas. Kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak Edi hari ini itu memotivasi kita sebagai guru supaya bukan hanya sebagai seorang yang menghukum saja, tapi bisa menjadi tadi sebagai manajer tadi. Jadi bisa mengcover semua hal, mengontrol pembelajaran di kelas dengan baik, mendisiplinkan anak juga mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi sedikit belajar untuk merubah paradigma yang sebelumnya hanya sebagai fokusnya ke guru. Tapi kalau yang sekarang ini kan kita langsung anak-anak itu diajak bersama-sama untuk merdeka belajar itu tadi. Jadi saling, intinya itu. Terima kasih. Menurut perasaan saya, materi yang disampaikan oleh Pak Edi itu bisa membuat motivasi buat saya kepada pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah dan menerapkan pada materi atau cara dalam pembelajaran menangani anak. Yang diharapkan anak sekarang memang moralnya ini memang perlu. Kemudian pemerintah, kenapa kurikulum Merdeka itu dicanangkan dan nilai-nilai kepancasilaan ini diadakan? Karena dulu itu ada pembelajaran P4. Nah, sekarang tidak ada. Mungkin itu memunculkan pembelajaran P4 cuma dengan bahasa yang berbeda. Dan kesimpulan saya, pelatihan atau pengetahuan yang saya dapatkan dari materi ini adalah bisa meningkatkan aktivitas kita dalam menjadi pelayan anak untuk bisa belajar merdeka. Artinya merdeka membuat anak itu lebih senang. Mungkin itu perasaan saya yang saya rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Fauzi dari SMP Negeri 1 Welahan Jepara, pengampu mata pelajaran TIK dan Informatika. Menurut saya, sekaligus kesaksian saya, bahwa Bapak Edi Julianto Eskom
selaku guru sekaligus rekan MGMP TIK di SMP Kabupaten Jepara. Beliau adalah sosok yang berdedikasi tinggi, kemudian aktif, kreatif, inovatif, dan kritis ya. Kritis dalam menjaga eksistensi MGMP TIK khususnya di Kabupaten Jepara, dan selama menjadi rekan kepengurusan, beliau juga salah satu sosok yang selalu mengusulkan dan mengembangkan kerjasama kolaborasi dengan beberapa lembaga pemerintah khususnya dalam dunia pendidikan, yang mana saat beliau masih menjadi pengurus sampai dengan menjadi ketua di MGMP TIK SMP Kabupaten Jepara, kita sering semacam mendapatkan diklat atau fasilitasi baik dari kementerian maupun dari BPMPK demi kemajuan kita bersama guru TIK Informatika di SMP Kabupaten Jepara. Saat Pak Edi menjabat sebagai ketua MGMP beberapa periode, karena memang beliaulah yang senantiasa itu memotivasi rekan-rekan sekaligus benar-benar menjaga bahwa keberadaan MGMP TIK itu walaupun dengan adanya beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sempat menghapus mata pelajaran TIK dari muatan kurikulum, itu berkat Pak Edi kita masih tetap eksis sampai dengan saat ini dan tetap berkontribusi dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Daryatni, pengawas SMP Dinas Dipora Kabupaten Jepara. Saya mengenal Bapak Edi Yulianto sebagai Ketua MGMP TIK selama 3 periode kepemimpinan. Bapak Edi Yulianto dalam memimpin MGMP TIK Kabupaten Jepara melakukan banyak sekali prakarsa perubahan. Antara lain adalah Bapak Edi memprakarsai dalam penyelenggaraan pelatihan daring maupun luring bagi guru-guru TIK Kabupaten Jepara, di mana Bapak Edi adalah merupakan salah satu narasumber. Kemudian Bapak Edi juga memfasilitasi teman-teman guru TIK SMP Kabupaten Jepara untuk mengadakan pelatihan bersama di BPTIKP Jawa Tengah dan BPMPK. Bapak Edi juga mengajak teman-teman MGMP untuk membuat modul sebagai suplemen bagi pelajaran TIK dan informatika di Kabupaten Jepara. Bapak Edi merupakan salah satu penulis modul MGMP TIK, yaitu Mapel TIK. Pak Edi juga adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab, ramah, sopan, aktif, dan sangat kreatif. Terus bersemangat Pak Edi untuk melaksanakan perubahan di pendidikan
ini. Semoga tercapai mimpi kita semua, yaitu memerdekakan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.